kurban itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Dalam mazhab Malik hukumnya wajib. Dalam mazhab Abu Hanifah bagi orang yang mampu kayak Mas Wisnu wajib kurban lagi. Seperti itu. Jadi nanti ada lagi perbedaan. Jual kulit bagaimana? Jual kulit tidak boleh. Panitia kok jual kulit? Tidak boleh. Karena seluruh bagian dari kurban itu harus dibagikan. Yang boleh jual kulit itu kalau orang miskin yang diberi kemudian dijual, itu boleh, ya, betul. Nah, tapi ada pendapat dari mazhab Hanafi yang membolehkan itu, tapi kembalinya kepada kemaslahatan kurban itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, itu pendapat. Contohnya lagi, kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib, maka yang berkurban tidak boleh ikut makan dagingnya. Dan kalau kurban wajib itu distribusinya hanya untuk fakir miskin sebetulnya, ya. Tapi ada yang berbeda pendapat. Kalau yang kurban wajib tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim. Jadi mamanya di lingkungan sini ada yang non muslim, tidak boleh dikasih dari kurban yang wajib. Kalau korban yang sunnah, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau kepingin aman ya gampang, kasihkan dulu kepada siapa, suruh ngasihkan jadi kasihkan dulu kepada orang Islam. Orang ini kemudian akan sudah milik orang itu kemudian dikasihkan, mau dikasihkan siapa saja kan ya boleh. Nah gitu, paling aman seperti itu. Nah, terus termasuk kurban itu harus dibaginya mentah, tidak boleh matang. Makanya kalau ada satu yang dipotong untuk panitia, maka sebelum dimasak itu harus ditamlikan dulu. Umpamanya ada satu kambing nanti karena untuk makan panitia dipotong. Dari potong tidak boleh langsung dimasak, dibagi dulu beberapa orang. Lah itu yang sudah dibagi itu baru dimasak. Jadi dibagi 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya. 5 orang ini yang dagingnya baru dimasak. Lah terus gak dapat, ya dikasih lagi nanti. Nah, dikasih lagi. Nah, tapi kalau dipotong langsung dimasak tidak boleh. Karena apa? Karena kurban itu harus dibagi mentah. Harus dibagi mentah. Nah, kadang-kadang pokoknya awur-awuran ya. Ya. Nah, jadi harus itu ya. Kemudian kalau akikoh boleh dibagi mentah, boleh dibagi mateng, utamanya dibagi mateng, dimasak agak manis, tidak pedas dan tulangnya tidak pecah. Itu kalau akikoh. Kemudian boleh nggak orang yang belum akikoh kurban? Orang akikoh itu sunnah muakkadah. Kurban juga sunnah muakkadah. Dalam hal yang sama-sama sunnah muakkadah, orang boleh memilih mana yang didahulukan. Kalau dekat waktu kurban, ya kurban dulu. Kalau jauh dari waktu kurban, akikoh dulu. Akikoh itu sunnahnya sebelum balik, hari ke-7 kelahiran, pas dengan mencukur rambut, kemudian rambutnya itu ditimbang, orang sedekah emas atau perak seberat rambut itu. Kemudian dengan ngasih nama, itu sunnahnya akikoh seperti itu. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, boleh jantan, boleh betina. Kemudian kalau sudah anak itu sudah balik, maka gugur kesunahan akikoh bagi orang tua itu. Berarti kalau sudah, ini kan rata-rata mungkin belum akikoh semuanya yang mungkin.
yang kelahiran tahun 70-an, tahun 60-an ya. Nah, itu akikohnya kayaknya sebelum kayaknya. Karena boro-boro untuk kambing ya. Barang untuk makan, bisa makan sehari 3 kali juga alhamdulillah. Kalau dulu makan nasi aja itu dicampur dengan apa, singkong itu. Nah, nasi putih itu kalau ada hajatan saja makannya itu ya, kalau enggak itu campuran juga. Orang rame akikoh kan tahun 2000-an ke sini ini. Orang akikoh kurban juga banyak apa namanya orang bisnis akikoh gitu. Tapi harus hati-hati, akikoh kok harganya di bawah umum, itu jangan-jangan dibelikan kiloan. Kalau itu ya tidak sah berarti akikohnya itu kalau dibelikan kiloan di pasar itu ya. Jadi harus nyembelih. Sama dengan orang korban berupa duit, tidak bisa, karena korban itu harus iraqatud dam, harus mengalirkan darah. Maka hati-hati yang transfer ini, kemudian apakah disembelih betul apa enggak, nah, ini persoalannya itu. Kemudian ada pendapat yang agak lunak, nah, agak lunak. Jadi yang orang yang kalau yang duitnya pas-pasan itu sebaiknya kurban sekaligus niat akikoh. Nah, ini pendapatnya Imam Romli boleh. Jadi orang, tapi nyembelihnya harus di waktu kurban, karena ada kurbannya. Karena kurban itu waktunya hanya tertentu. Mulai nyembelihnya itu adalah setelah sholat Id dan khutbahnya sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sebelum maghrib itu masih boleh. Jam 5:30 nyembelih tanggal 13 itu, kemudian mengulitinya badal maghrib, baginya badal isya, boleh. Tapi nyembelihnya harus sebelum maghrib. Nah, itu boleh. Ya. Jadi kalau nyembelihnya pagi-pagi, mamanya sebelum sebelum sholat ya tidak boleh. Kecuali kalau ada sumbangan dari Kes Bank Linmas yang tidak jelas itu lah. Itu tidak apa-apa. Begitu. Kemudian korban apa namanya, arisan korban. Arisan korban itu boleh saja, tapi bayarnya bukan standar duit loh ya, standar kiloan. Katakan sekarang kalau sapi umpamanya yang bobotnya 300, nah nanti dibagi harganya. Sekarang ini mungkin harganya patungan kalau orang 60 bisa 500-an ribu, tapi kalau tahun depan bisa jadi kan berubah harganya. Apalagi yang dapatnya paling akhir yang 10 tahun ke depan. Kalau patungannya tetap 500 ribu, dapatnya adalah kayak kambing itu kira-kira. Nah, makanya harus standarnya standar yang berat berapa itu dibagi. Nah, gitu. Terus ngurbani orang yang sudah wafat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Pendapat yang kedua, baik ada wasiat atau tidak boleh, karena dikiaskan dengan ihda'us tsawab minal ahya ilal amwat, maka dibolehkan. Ikut pendapat yang kedua saja, bukan yang boleh-boleh gitu. Nah, kemudian sama tadi, kulit tidak boleh, semuanya harus dibagikan. Ya, semuanya harus dibagikan. Kemudian dan tidak boleh dijadikan ongkos penyembelihan. Umpamanya ada tukang jagal, tukang nyembelih, ongkosnya adalah kepala sama kulit umpamanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi kalau orang minta ya mau dikasih mau tidak terserah panitia, ini terserah panitia. Tapi kalau itu adalah ongkos penyembelihan maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian
korban wajib, ya korban ada korban wajib, ada korban sunnah. Kalau korban wajib, orang yang korban berikut dengan keluarganya tidak boleh ikut makan dagingnya. Makanya Mas Wisnu korban, saya pokoknya kalau proyek saya berhasil saya akan korban. Nah, maka Mas Wisnu, istrinya, anaknya tidak boleh ikut makan dagingnya itu. Itu kalau korban wajib. Kalau korban sunnah, orang yang berkorban justru disunahkan untuk ikut makan dagingnya, ya, terutama hatinya, Jadi, bagaimana kalau tradisi orang korban dikasih pahanya itu, namanya, ya boleh saja, tidak apa-apa. Jadi jangan paha empat-empatnya diambil semuanya, tidak bisa jalan. Hewan yang tidak boleh dikorbankan itu adalah hewan yang buta, baik buta satu maupun dua-duanya. Yang kedua, hewan yang pincang. Jadi kalau ada hewan diturunkan dari truk, jatuh kakinya patah, tidak boleh dijadikan korban, ya, tidak boleh dijadikan korban. Atau hewan yang sakit, tidak boleh dijadikan korban. Hewan yang super kurus juga tidak boleh dijadikan korban. Hewan yang maktu'udz dzanab wal udhun, yang terpotong ekornya maupun terpotong telinganya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau hewan yang dikebiri malah boleh, karena biasanya malah gemuk, biasanya dagingnya lebih banyak. Kalau yang maksuratul akron, yang pecah tanduknya tidak apa-apa, Nah, itu beberapa yang berkaitan dengan korban. Jadi kalau bapak-bapak ini yang katakan dulu belum diakikoi, akikoh sendiri, akikoh sendiri, beli sendiri, nanti kemudian diniati akikoh untuk dirinya, boleh, ya. Ya laki-laki 2, kalau perempuan 1. Bagaimana kalau patungan, kan sapi itu 7 orang untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Patungan dengan niat yang berbeda. Satu sapi ada niat, 3 orangnya niatnya korban, yang 4 niatnya akikoh. Boleh saja, ya boleh saja. Tapi nyembelihnya harus di waktu korban dan baginya secara mentah. Jadi kalau diingat-ingat, kalau korban wajib dibagi mentah. Karena biasanya tadi ada tradisi kalau sapinya banyak itu ada satu yang dipotong kemudian langsung dimasak. Ini yang tradisi jahiliyah. Harus dibenahi, harus ditamlikan dulu, ya, ditamlikan dulu baru kemudian boleh dimasak. Jadi ditamlikan beberapa orang, dimasak lah, nanti orang itu dikasih lagi apa-apa. Jadi kalau yang patungan, monggo, ahlan wasahlan Mas Ahmadi. Kalau yang patungan di sekolahan itu umpamanya 50 ribuan, kayak Diman 13 itu patungan itu, Diman 13 tiap kelas itu. Kalau itu latihan korban. Nah, latihan korban. Jadi korban itu memang sebenarnya boleh saja, pahalanya untuk banyak orang boleh, tapi kalau peruntukannya, kalau sapi hanya 7, ya, kerbau 7, unta 7, kambing untuk 1 orang, peruntukannya loh ya. Kalau pahalanya boleh saja, karena Nabi itu korban 2 kambing, 1 untuk keluarganya, 1 untuk umatnya. Ya, jadi kalau dulu ada rame-rame sahabat Syekh Jabir almarhum itu ya, yang nah itu karena melihat dari sisi kalau pahalanya boleh saja dibagi orang tapi kalau peruntukannya, makanya kalau mau disembelih biasanya dibacakan ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, dan seterusnya. Nah gitu. Nah, jadi yang telinganya
apa yang dipotong itu ada kurang nggak kayak kan? Tapi sekarang itu berarti apa namanya diginin kayak kalau di anu itu di buktinya sudah juga di ditindik itu tak? Ya, tidak apa-apa kalau itu. Jadi kalau yang hilang telinganya itu, yang telinganya terpotong seluruhnya itu maka apa? Artinya yang menjadikan hewan itu cacat, hewan itu kemudian kategorinya cacat, maka itu yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh. Makanya korban itu kalau bisa yang paling gemuk, azimu dhohayakum fa innaha alas sirati yaumal qiyamati matoyakum. Besarkanlah korban-korbanmu karena korban itu nanti di hari akhir, hari kiamat itu akan menjadi kendaraan ketika lewat siratal mustaqim. Nah, gitu. Dan kesunahan itu bersifat tiap tahun, bukan sekedar Mas Tris, saya kan udah pernah kurban dulu Mbak 5 tahun yang lalu. Enggak, ya berlakunya tiap tahun. Bahkan hukumnya itu fardu kifayah, sunnah kifayah. Dalam satu rumah itu kalau orang yang mampu adalah ada yang kurban tiap tahunnya itu. Umpamanya tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan anaknya, tahun depan anaknya, balik lagi. Jadi ada yang mewakili dalam satu rumah. Ada satu rumah.